kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan, penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan, apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan, lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain, ya. Jadi posisinya, artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu, ya. Sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya. Itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian akan dijerat di Kementerian karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir, ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu, zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang, dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan. Supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam, lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya.
Silakan mungkin Pak Asep menambahkan beberapa hal tadi dari 3 teman-teman yang bertanya. Terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, para jurnalis. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang terkait dengan kapan Saudara HK akan ditahan. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa sprindik yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Harun Masiku. Jadi saksi-saksi yang saat ini atau keterangan-keterangan yang ada, yang kami himpun, yang tadi Mas Chandra bilang ini sudah lengkap dan lain-lain, itu keterangan-keterangan di mana para saksi itu dipanggil di sprindiknya Harun Masiku. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi, dan juga kami akan melakukan penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM, sehingga diperlukan waktu. Ditunggu saja nanti ya Mas Chandra untuk penahanannya, pasti kita akan kabari seperti itu. Kemudian terkait juga dengan masalah tadi, apakah dari kementerian dan lain-lain akan dilakukan. Pokoknya seperti yang biasa kita lakukan di dalam penyidikan, kalau ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan oleh siapapun itu, ya, maka orang itu harus mempertanggungjawabkannya. Tentunya kita akan melalui proses yang ada di sini, mulai dari jenjang direktorat, dilakukan ekspos, kemudian ke kedeputian dan juga ke pimpinan, seperti halnya untuk penetapan tersangka Saudara HK pada hari ini. Jadi melalui jenjang yang ada, artinya ketika ditemukan. Jadi tidak hanya di kementerian, dimanapun jika diketemukan tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri, seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Pencekalan itu seperti biasanya 6 bulan, nanti kan bisa diperpanjang seperti itu. Tidak hanya orang